Let's go guys, balik lagi di FPL, pojok FPL. Ini udah masuk ke game week 5. Untuk pojok FPL adalah minggu kedua. Minggu lalu kita sudah buat squad kita, bisa dicek di konten minggu lalu. Buat kalian yang udah main, kita ngobrol-ngobrol yuk. Minggu lalu adalah salah satu minggu terburuk dalam dunia FPL. Poinnya parah banget. Buat kalian yang baru main, jangan takut, jangan gegabah. Karena kayak gini, jadi kalau kita tuh naruh pemain di dalam tim itu buat paling minimal 3 game. Jadi jangan pernah menilai sesuatu dari satu game gitu. Nah, sini udah bareng gue ada Bang Basya dari @ArsenalFox. Tolong di follow. Sedang Bang Papai juga yang bakal bantuin kita overview semua perihal FPL kita. Sudah Bang Karim Karim Nasar yang akan mencoba sedikit serius kok di FPL ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain notification untuk gerombol. Kita nyari subscriber 100.000 lah, ayolah sebelum 2025 bisa lah punya silver plate. 20 kali. Gue pengen tahun baru foto pakai silver plate gitu, ya kan? Harus. Nah, untuk kalian yang mau dengerin gerombol dari Spotify, ada audio only di Spotify. Plus kalau mau ikutan Telegram updates dan Telegram group ada di deskripsi. Di situ juga anak-anak Telegram bikin Liga FPL dan kalian bisa nanya di sana, rame, bakal banyak yang bisa bantuin. Bisa debat. Ya, kita mulai aja ya. Let's go. Di game week 4 ada perkara apa nih, Pak? Di game week 4 kita mulai bahas dari mana dulu nih yang paling menarik? Yang paling menarik, kenapa Liverpool nggak ada return sama sekali? Pakai kalah tuh tim gembel. Liverpool gue di tim ada 2, ada Trent sama Salah. Trent yang nggak dapat clean sheet, Salahnya kagak ngapa-ngapain. Ya emang itu sial sih yang pakai Liverpool musim lalu. Salah, iya masalah nggak benar. Kayak kemarin. Oke, kita bahas dari Liverpool dulu ya. Liverpool Nottingham Forest ya, yang paling Forestnya kuat banget defense ternyata ya. Nggak, maksudnya ternyata Forest kan udah peringkat berapa sekarang? Menang 2 kali. Menang 2 kali seri 2. Ya, dan dia kalau dicek dari XGC-nya, expected goal conceded-nya itu cukup rendah. Jadi bagus defense-nya gitu. Bisa diasumsikan defense-nya bagus. Plus kalau kata Ali, Nuno Espirito Santo emang lebih fokus sama defense gitu dan solid lah ya. Defense-nya bener nggak? Bener. Iya kan? Betul. Nah, mungkin dari itu kita bisa mempertimbangkan opsi defense di Forest gitu, mungkin gitu. Atau ada insight lain Pak soal Liverpool? Ya bisa emang. Ya kalau kita lihat kan Forest ya lumayan lah, dia lawan Soton clean sheet, lawan Liverpool kaget banget kita dia bisa menang bahkan dengan clean sheet 1-0. Ya memang kalau untuk Soton Forest penyerangannya ya bisa dibilang jangan berharap banyak lah. Ya kan, paling menangnya 1-0. Setiap serinya 1 sama. Ya cuman kalau emang lo mau pakai defense-nya, lo bisa pakai fullback-nya 2. Ya, Aina ya, atau Moreno. Iya, karena itu start pasti kan. Moreno di kiri, Aina di kanan. Aina murah banget loh. Bentar gue cek harga Aina ya. Olah Aina ini bisa jadi opsi kalian untuk, bentar gue bukain, untuk defense. Misalnya buat cadangan gitu ya. Dia harganya di 4,4 turun karena ya timnya kan nggak terlalu perform, dia turun. Olah Aina. Sama Moreno juga 4,4 ternyata. Tapi next lawan Brighton away juga sama lagi lawan tim yang akan didominasi. Dia pasti bakal main bertahan lagi. Main counter lagi. Iya. Sebenarnya kalau mau lihat Forest harus lihat juga 2 game ke depan selain Brighton nih, mereka ada Fulham sama Chelsea. 3 tim yang Fulham mungkin bisa dibalance lah. Ya, tapi kalau opsi cadangan oke lah ya. Olah Aina atau Moreno sebenarnya. Ya. Bisa. Iya. Untuk jangka panjang. Cuma kalau lo mau pakai paling aman itu di Forest ya Chris Wood. Karena dia lumayan dari musim lalu ngasih poin yang lumayan tinggi kan. Dan penyerangannya ya salah satu ujung tombaknya dia Chris Wood. Wood dipakai terus sih, gue cek minitnya selalu start dan minitnya tinggi di atas 60 terus. Ya paling kalau emang lo ada opsi mau diferensial dari Forest, lo pakai yang golin kemarin flashing Odoi. Yeah. Itu. Dan lo jangan terlalu gegabah lo jual pemain Liverpool karena permainan lawan Forest. Dan kemarin Arne Slot di Liga Champion nyimpan pemain-pemain kuncinya seperti Diaz sama Jota nggak langsung main. Jota start.
Robertson yang nggak main tuh, yang kena rotasi Robo sama Diaz. Nah. Cuman aslinya apa terus? Kalau misalnya kita ngeliat Liverpool, menurut gua agak-agak bingung buat di attackingnya. Di attackingnya dia di mana Arne Slot sedikit hipster ya. Dia pengen gonta-ganti. Dia Enggak dong. Karena Slot itu malah pelatih yang fix dari awal game. Bukan enggak garansi 90 menitnya enggak ada. Hanya salah garansi. Kalau garansi ya betul. Garansi 90 menitnya itu yang agak di menit 60 bisa ganti total. Nah, itu dia yang ditakutin, apalagi kalau bergantian di menit 45 buat poin kan lumayan dapat satu doang kan jadinya kan. Ini lu ngomong ini di luar, lu mencakupkan Salah dalam opsi penyerangan Liverpool apa enggak? Maksudnya berhati-hati dalam menaruh penyerang Liverpool termasuk Salah apa tidak? Menurut gua kalau Salah udah pasti. Kalau Salah fix. Nah, ini lo ngomong di luar Salah nih. Gua ngomong di luar Salah. Diaz, Jota, karena itu bakal kegonta-ganti banget. Betul. Kalau misalnya kita ngeliat Salah, emang mereka kan skemanya dari dia kan sekarang. Skemanya dari dia menurut gua, kalau emang lo masih mau main Liverpool, Salah paling good option ya Salah sama TAA tetap. TAA iya. Soboslai selalu 90 menit. Iya, selalu 90 menit. CDM. Dan dia start juga. Ya, jadi kalau Soboslai termasuk aman tuh Rim. Dan kita udah pakai di tim kita kan. Dia termasuk pemain yang nggak punya backup yang setipe sebenarnya. Iya, secara minutes emang aman, tapi apakah secara eksekusinya, takutnya konversi poinnya? Iya, takutnya kayak Rodgers dan Kudus gitu. Dia yang buat itu gol, dia yang create. Tapi dia nggak ada GA-nya. Ikut selebrasi doang. Soboslai. Karena kalau lihat selected-nya paling atas kan Salah sama Diaz tuh Salah sama Diaz paling berarti kita punya topik seru nih untuk khusus FPL ya. Bagaimana peran nomor 10 di FPL? Karena yang tadi kita sebutin adalah nomor 10. Nomor 10 ya. Tapi kenapa nomor 10 malah nggak banyak return gitu poinnya? Ya kira-kira kenapa? Nomor 10 paling return itu harusnya KDB. Ya kan, cuma KDB ya kita lihat belum ngasih poin yang lumayan, nggak sama sekali malah kan KDB. Padahal KDB enggak nggak sih? Nggak 0. Maksudnya returnnya tuh kecil banget, 1, 2. Ya, itu sebagai contoh tuh. Iya, Bruno Fernandes. Iya kan? Kayak gitu-gitu. Kenapa, Mat? Menurut lu kenapa? Bahkan Szoboszlai itu di bawah Robertson poinnya. Iya. Karena Robertson menang clean sheet. Iya, menang clean sheet. Menang clean sheet. Karena kan 3 game pertamanya Liverpool clean sheet. Nah, lo mungkin malah lebih oke lo pakai siapa namanya? Robo atau TAA, karena 2 game ke depannya lawan Bournemouth sama lawan Wolves. Kalau kita lihat ya, Szoboszlai dari 4 game, ini kita khusus ke Szoboszlai ya, karena kita punya Szoboszlai juga. Cukup bagus sebenarnya. Di game lawan MU dia 1 assist. 1 assist plus clean sheet. Di game lawan Ipswich juga 1 assist plus clean sheet. Jadi sebenarnya not a bad pick dengan harga 6,5 plus apa namanya? Dan timnya solid. Kedua, dia nggak punya persaingan di posisinya gitu. Beda sama Luis Diaz yang dibayang-bayangin sama Gakpo atau Jota dibayang-bayangin sama Nunes gitu. Ya mungkin dengan ada Curtis Jones juga, ada potensi juga sebenarnya sih Arne Slot. Curtis Jones kayak coba jadi destroyer. Maksudnya nggak akan pernah bisa ganti peran Szoboszlai. Gue ngeliatnya teman kalau misalnya playmaking Szoboszlai gitu ya. Di minggu ini sampai sekarang gue masih belum convince banget. Kalau kita ngeliatin Szoboszlai doang nih ya. Karena menurut gue emang oke dia main 90 menit. Cuman menurut gue yang paling secure dari Szoboszlai adalah cuman permainan 90 menitnya doang. Cuman buat involve-nya gue gak begitu ngelihat itu bakal dari dia. Oke. Tadi kita ngomongin karena lo bawa narasi soal penyerang Liverpool yang beresiko kena rotasi. Terus gue ketaruh salah satu pemain yang di posisi serang yang itu Szoboszlai. Mungkin ada perkara lain, Pak? Dari Liverpool atau Forest? Liverpool mungkin ada perkara lain. Ya enggak, Liverpool sih fixture-nya bagus ya. Fixture-nya lumayan oke, Bournemouth sama Wolves. Bournemouth di kandang. Jadi lo mungkin yang pede atau punya duit, lo bisa pakai double defense, Robo sama TAA. Dan TAA salah satu set piece taker juga. Passing through-nya tinggi. Terus di Liga Champions kemarin dia 1 assist dari corner. Dapat. Dan kemungkinan ya Bournemouth ya kalau emang enggak ada gangguan seperti lawan Nottingham Forest, clean sheet dan menang. Oke lah. Gue izin nambahin dikit kalau misalnya ngomongin Liverpool defense-nya, TAA di game kemarin lawan Forest dia create 4 chances. Dia ada 4 chance yang dia bikin. Menurut gue TAA no brainer sih. Oke. Buat di next match. Iya, TAA. Yang punya TAA tetap dipertahanin, yang enggak punya dan kemungkinan agak berat ya buat beli TAA. Lumayan mahal ya. Opsi terbaiknya ya Robo. Kalau di tengah yang punya Salah dan lain-lain mau masukin Liverpool,
Szoboszlai atau Luis Diaz. Kan Luis Diaz kemarin di bench kan di Liga Champions. Jadi kemungkinan pasti start dan mungkin main sampai 70 menitan lah. Oke. Kalau emang nggak ada gol-gol ya. Oke, terus kalau City ada perkara apa City kira-kira? Selain Haaland yang jadi kapten Maharaja FPL, selain Haaland ada notes lain nggak kalau City? Apakah defense-nya harus diperhatiin apa offense-nya? Iya, defense-nya. Karena dari tiga match terakhir dia kebobolan mulu kan di menit awal. Jadi saya sebagai yang punya Gvardiol sangat protes. Saya juga Gvardiol. Iya, Dan kena rotasi. Di game terakhir. Luis yang main. Jadi tapi mungkin kalau lu masih mempercayain defense di match lawan Arsenal ini bisa juga karena presentasi untuk imbangnya juga gede. Out City juga menang lebih gede, tapi dari 2 match terakhir imbang juga ada possibility 0-0 gitu-gitu. Jadi kalau mau tetap stick di defense-nya City juga sedikit gambling tapi nggak usah belanja City kali ya. City sementara abis Arsenal lihat dulu lah. Menurut gua kalau misalnya kita ngeliat ke City, yang asset paling berharga cuma satu orang, yaitu Haaland doang yang paling secure, yang paling pasti kemungkinan besar gol. Atau kalau lo berani duit ya Ederson. Iya, cuman menurut gua cuma clean sheet-nya juga keganggu. Iya, tapi lagi-lagi nih kalau ngomongin Haaland menurut gua jangan dijual, tapi kalau lo kapten bisa dipikirkan karena kita ngomongin statistik aja 2 match sebelumnya Haaland gak nyetak gol sama sekali lawan Saliba sama Gabriel. Benar-benar dijaga ketat. Jadi ada possibility juga terkenal blank di game besar. Iya, dan semalam lawan Inter juga. Lawan MU karena bukan game besar. Semalam lawan Inter juga kayak golin aja, kayak nggak golin lawan Chelsea. Iya. Semalam lawan Inter juga kan kelihatan dia nggak bisa berkutik juga, dijaga sama Bisek sama Bastoni kan. Jadi mungkin lu bisa mikir untuk City Haaland only ya. Haaland sama itu pun kalau menurut gua Haaland udah pasti sih yang nonton punya Haaland. Gue yakin udah pasti. Kalau lo sampai minggu ini masih belum punya Haaland atau Salah. Iya, mungkin problematika adalah mungkin lu bisa ganti kaptennya dulu ke Salah. Minggu ini. Kalau lu punya Salah. Kapten sih nanti kita bahas. Tapi ya kalau mau gambling tetap di Haaland enggak apa sih karena Haaland ini kan ya dia robot lah, bisa jadi emang dia bisa golin juga. Cuman kalau kita ngomongin statistik lawan Arsenal 2 match terakhir dia enggak golin. Terus ada perkara lagi, selain City, Liverpool. Ya tadi City masih ada ini City karena kebobolannya di expected conceded ya. Itu kemarin di 0,01 malah kebobolan 2 gol kan. Di lawan Ipswich sama lawan minggu lalu Brentford. XGC-nya kecil tapi malah kebobolan. Malah kebobolan di menit-menit awal. Jadi mungkin kalau untuk defense City ya jangan, kalau emang mau lo pakai Rico Lewis yang benar-benar tinggi, dan kemarin main di Liga Champions pun main dan akan menjadi sepertinya akan menjadi starter di lawan Arsenal. Tapi gue udah feeling Walker Gvardiol hebat, apain bisa ngejamin. Feeling gue bisa ngejamin pemain City dimainin. Lu jago emang. Bukan, maksudnya dari kemungkinannya. Iya. Gue nggak berani kalau Pep sebenarnya. Bukan, kalau Rico Lewis kita lihat di 4 game pertama plus Liga Champions dia benar-benar dimainin. Iya. Berarti mungkin dia akan menjadi Akanji di 2 musim yang lalu. Dikasih posisi di game terakhir di PL dia main di left back malah kan. Iya. Kemarin dia berdua sama Rodri di tengah kan. Iya. Gua kalau misalnya City menurut gua aslinya kalau lo berani, gua nggak tahu sih. Gua nggak begitu paham Pep bakal mainin siapa. Cuman kalau lo emang mau masang Gvardiol, menurut gua itu nice shout karena kita ngelihat Gvardiol. Saya kena rotasi Gvardiol. Oh iya, cuman maksudnya Gvardiol pas dia main sebagai sub, dia benar-benar attacking. Dia bukan Gvardiol yang main belakang. Main belakang. Tetap attacking. Kapan dia main attacking? Gak tau sih, semalam di UCL gue gak nonton sih sebenarnya. Dia kalau di sub dia main attacking. Kalau dari sub on dia pasti attacking. Ya udah. Tapi paling kalau mau differential ya lo pakai Foden bisa. Karena kemungkinan Foden start dari awal juga. Ada kemungkinan. Kalau mau nyoba-nyebreng Bernardo Silva. Coba aja. Itu pemain yang salah satunya hampir nggak bakal diganti juga sih. Iya, makanya. Dari ini ya. Karena mungkin, di Champions League tim lain ada apa perkara? Di tim lain ada ya, kita di game keempat kemarin Brentford ada ini ya, sisi Wisanya cedera untuk beberapa lama. Terus di Aston Villa juga ada pemain cedera. Tadi ngomongin Brentford juga kemarin Carvalho baru golin di EFL Cup. Kalau lo ngeliat tipikalnya Thomas Frank, dia biasanya bakal ngasih kesempatan ketika pemain sebelumnya di perform EFL gitu. dulu, Apalagi nggak ada Wisa, mungkin lu bisa
Ya coba-coba mikir apakah akan masukin Itu pemain Carvalho besar apa sih sebenarnya buat Brentford ya. Dibeli nggak murah tuh. Iya. Kalau nggak salah Carvalho. 20-an juta deh. 92. Enggak, mahal banget dulu. 20-an juta maksudnya 20 juta. artinya pemain-pemain yang dengan harga segitu kayak dia Iya. beli Sepp van de Berg gitu kan akhirnya dipakai kan. Bener. Nah ini cuma tunggu waktu sampai akhirnya dia jadi Iya. regular starting gitu. Dengan Wisanya cedera menurut gue Brentford Nah itu Iya. juga kan angle-nya kan. Dan menurut gue juga dengan Spurs yang defense-nya juga menurut gue lagi jelek beberapa match terakhir, Carvalho dan Mbeumo nih bisa ngasih sesuatu lah, bisa. Ini Foden nggak start juga ya semalam ya lawan Inter ya. Masuk babak kedua. Di halftime masuk bareng sama Kenapa dia? Gundogan. Berarti Masuk. Savio kayaknya sama sih KDB Foden. out. wangi-wanginya start di IPL nih, wangi-wanginya. Tapi gua nggak bisa jamin ya kalau City Kalau ya. emang lo berani diferensialnya pakai Iya. Foden. Cuma gue ngeliatnya kalau misalnya kita ngomongin di Brentford, menurut gue satu pemain yang emang key playernya yang bakal wajib lo punya itu Mbeumo. Karena sekarang apalagi dengan nggak adanya Wisa, penalty taker udah pasti Mbeumo, free taker udah pasti Mbeumo, corner taker udah pasti Iya, Mbeumo. semua jadi vokal poinnya Mbeumo. ya. Mbeumo, Menurut gue 3 poin ini penting banget. Tinggal gini, masalahnya Brentford tuh selalu bermain dengan 2 penyerang. Ya kan dia main counter attack kan dengan 2 penyerang kan. Kalau ada Tony Mbeumo atau Tony Wisa gitu atau sekarang belakangan Mbeumo Wisa. Nah, sekarang di saat nggak ada Wisa, siapa yang bisa nolongin atau bantu Nah tadi itu partneran sama Mbeumo? menurut gua Carvalho ya. Menurut gua Carvalho. Yang besar ya. Iya, paling Carvalho. Cuman yang paling tinggi tetap Mbeumo kalau menurut gue. Oke. Kayak main lawan City gitu. Sisa sendiri di depan. Kalau berarti untuk Brentford mungkin players to watch-nya Carvalho kali ya. Iya. Carvalho Tapi dipantau dulu aja. Mungkin Iya, kita dipantau. lihat dia di minggu ini main apa enggak. Terus kalau dimain apa return enggak dia ngasih sesuatu enggak? pas golnya Mbeumo itu yang ada yang nge-shoot sebelumnya itu siapa ya? Gol di mana? Golnya Mbeumo, golnya Carvalho itu ada yang nge-shoot sebelumnya. Itu juga dia main lumayan tuh. Di EFL. Di EFL ya. Gue lupa banget lagi. Oke, ada tim lain, Pak? Perkalian mungkin Brighton yang lagi masih honeymoon dengan Hurzeler dan fixture-nya cukup bagus. Brighton ya agak aneh ya Brighton ya. Kita nggak bisa nambah pemain dari Brighton, mungkin masih Joao Pedro sama Dang untuk next Karena lawannya udah Nottingham. kekunci, tinggal Forest, abis itu berat ya. Iya. Abis itu Chelsea sama Spurs. Dan pelatihnya juga menurut gua agak aneh karena dia tiba-tiba narik Minte di menit awal halftime tuh babak kedua. Walaupun dia punya game yang lumayan bagus kemarin, ditarik di awal dan hampir tidak pernah main 90 menit dan belum ngasih return apa-apa, Minte walaupun murah. Jadi mungkin untuk Brighton lo masih pakai Joao Pedro yang kemungkinan karena kemarin udah istirahat di 2 game IPL sama EFL. Jadi kemungkinan lo pakai Joao Pedro di depan tetap dan kemungkinan gue nggak bisa 100% ya, cuma ya mungkin dia akan main gitu. Ya concernnya kalau Brighton adalah lu ngelawan tim yang main defensifnya solid, lagi ada abis menang lawan Liverpool, dan gue yakin Forest juga akan pakai skema yang sama. Jadi ya lu bisa jadi bahan pertimbangan apa kalau tetap kalau lu punya Welbeck, kalau lu punya Mitoma, kalau lu punya Minte, apa kalau mau cadangin dulu atau lu mau tetap stay. Iya. Cuman pertimbangannya dari sisi Forestnya adalah sangat kuat defense-nya gitu. Defense ya. Oke. Jadi Sorry gue jadi potong bahan dikit. pertimbangan. Nih gue baru aja buka datanya Brentford di game terakhir melawan Leyton Orient di Carabao. Ternyata Carvalho gokil men. 1 gol 2 assist. Nah, itu makanya tadi gue bilang kan. Iya. Tadi gue bilang. jadi- Apalagi lawan Spurs yang defense-nya sangat Dan Wisanya cedera kan. Cedera. Kayaknya ya kalau mau gambling lo transfer. Carvalho. Kalau gue sih mau lihat dulu gitu. Ya lo bisa lihat buat game minggu depan aja. Kalau gue nggak Harganya belum berapa yakin coba sih. Carvalho? Carvalho mahal. Jadi dari Liverpool sih 5,5 4,8 tuh turun. 4,8. Iya. Dan Ya kan, menurut karena dia gue nggak dipakai kan? Iya. Dia nggak dipakai selama 4 minggu jadi turun pasti harganya. menurut gue juga investment kalau dia bagus Iya. dan sebelum harganya melejit udah punya. Iya, iya. By the way, gue ngasih tau aja dikit. Carvalho bisa ganti siapa tuh? Bisa masuk tuh. Kita. Ganti Semenyo. Jangan lah kalau. Kan udah ada Menurut Mbeumo. gua Ada Mbeumo dan lawannya masih Spurs. Ya, nanti minggu depan. Oh iya. Jadi menurut gua ini yang menurut uniknya. Ini kita abis ini kita masuk ke dalam fase keep or sell dari tim kita. Nah, sebelum kita masuk, sebenarnya menurut gua game week 5 ini adalah game week yang cenderung kita harusnya pasif karena di game week 6 itu banyak swing fixtures. Jadi apa-apa yang udah misalnya kayak Brighton. Kita anggap Brighton minggu lalu adalah memiliki pertandingan yang gampang. Nah, di game week 6 tiba-tiba susah gitu Iya. loh. Nah, di game week 6 tuh banyak tuh yang switch gitu loh. Kondisi
pertandingannya gitu loh. Jadi banyakin transfer di game week 6 menurut gue pribadi. Jadi game week 5 sih lebih cenderung pasif gitu. Gue bisa sorry, izin tadi gue nambahin dikit buat one to watch-nya Brighton. Gue ada satu orang nama yang udah akhirnya kembali lagi. Menurut gue bakal ngegeser Welbeck, yaitu Evan Ferguson. Oh, Dia udah sembuh. Ferguson udah sembuh. Kemarin sempat main. Tapi dia butuh pick up some minutes sih. Dia butuh Betul. butuh waktu. Tapi dan menurut gue kalau ngelihat formnya Welbeck 4 game pertama agak berat ya untuk langsung gantiin. Mungkin bisa 2-3 masuk game ke depan. off the bench mungkin bisa. Menurut Iya. gue one to watch. Tapi Evan Ferguson Iya, iya. one to Dan watch. Welbeck gak ada gangguan dari international break. Iya. Kedepannya kan masih ada, Oktober masih ada, Cuman dia November masih ngeganggu ada. diri sendiri menurut gue. Terus ada yang menarik juga di FPL yang dibahas, masih pemain FPL masih berat untuk pakai backnya Manchester United. Walaupun kemarin menang lawan Soton 3-0 clean sheet. Tapi untuk itulah iya. kayaknya kebobol kayak penalti kan tuh kan personality-nya Onana gitu loh yang bisa nyelamatin. Harusnya itu Iya. kebobolan gitu kan. Harusnya kan kemungkinan Maksudnya besarnya untuk kebobolan. defense wise gue juga gue naruh Mazraoui di tim gue, tapi Mazraoui karena ya kita lihat involvement dia di sisi kanan, dia banyak bantu serang gitu. Serangnya tinggi. Tapi Gua di lupa luar tim itu gue gue nggak berani. Clean sheet sih enggak kayaknya. MU jangan ya mungkin Ugarte bisa jadi obat untuk backnya MU, tapi kita Tunggu lo 2-3 tunggu 2-3 minggu atau after game week 6 mungkin after international break gitu oke lah. Menurut Dan- gue yang pasti itu cuman Mazraoui yang paling pasti. Ada kemungkinan kalau kita ngelihat yang lainnya, MU tuh yang paling pasti adalah Mazraoui, Mazraoui, Gak kemana-mana loh. Bruno, Kelar Bruno Fernandes Bruno pasti lah. Fernandes ya, dan Onana. Itu 3 yang paling pasti. Kalau lo mau tim yang kipernya banyak nge-save, menurut gue Onana salah satu nice shout. Kalau enggak, kemarin Ipswich si siapa, Murik 6 save kemarin. Iya. Tapi Fleck kan lawan Spurs juga mungkin ya, karena Spurs lumayan Iya. attacking Iya. threat tinggi. Henderson agak bahaya sih Iya. lawan MU. Terus ada lagi satu yang orang lumayan bikin pusing, Sancho di Chelsea. Ngeliat formnya kemarin, Pedro Neto yang nggak perform, Iya. tiba-tiba masuk dari bench, ngubah alur serangan Chelsea yang lumayan oke. Itu bisa jadi salah satu opsi, dan buat FPL ya itu ngurangin opsi lo pemain Chelsea selain Palmer. Sebenarnya Nkunku juga pusingin Pai, karena udah 3 game pakai Nkunku nggak works, dijual tiba-tiba kemarin golin. Iya kemarin memang Iya. beda lah. Jadi Cuma ini- kemarin ini Jujur, bukan masalah, Ini. tapi yang kita bahas itu sakit hati. Saya sakit hati. Gua kemarin- fokusnya Gue kemarin di lihat Eropa kan. minutes. Jadi karena ada Duran dan Kunku, ada data yang menunjukkan berapa pemain dengan perbandingan menit dan gol, dan Kunku dan Duran salah satu yang tertinggi. Jadi pemain-pemain yang menitnya kecil banget tapi selalu bisa ngegolin Selalu gitu. bisa golin. Ya Duran ditambah lagi tadi UCL golin juga dari bench. Gagal, anulir. Golnya keren banget. Ya kan salah satunya, maksudnya dia harus ada ininya. Iya. Super sub. Nah, tadi gue ngomongin soal fixture swing ya di setelah game week 6. Ini ada beberapa tim Pak, sebenarnya lo bisa cek. Setelah ada 5 tim yang kita pointer. Ini tolong dicatat di layar ya. Ada Everton, Forest, Spurs, Ipswich, dan Leicester. Bisa dicek misalnya Everton Picture-nya. tuh setelah ini setelah game week 6 tuh Everton enak, nggak ada hijau semua. Enak banget. Everton paling enak emang iya. Ya, abis itu ada Forest pun begitu. Setelah Chelsea di game week 7 lah ya, let's say. Setelah Chelsea itu bakal Terus kita nggak punya. enak gitu. Nah, tuh kan hijau kan? Hijau. Manis. Everton, kalau Ya. dicatat ya, ini jadi catatan kita ya. Yang pertama Everton bakal bagus banget sampai bulan Desember lah, let's say. Sampai bulan Desember bakal bagus banget. Jadi tolong dikonsiderasi setiap kita mau melakukan sesuatu Everton. Terus yang kedua ada Forest. Coba cek Pak, Forest. Nah, Forest juga bisa dilihat tuh, yang susah cuma Chelsea sampai Arsenal. November 10. Iya, gitu. sampai situ. Sampai November 10. Jadi sekitar 6 minggu. 6 minggu ini akan jadi minggu yang bisa return dari Forest gitu. Terus Oh, iya. ada juga Spurs. Ipswich ya? Spurs. Oke, lumayan juga. Walaupun ada MU di game week minggu depan. Ya. Game week 6. Ya. Tapi kalau dibilang ini easy juga nggak terlalu easy ya, karena dia ada West Ham di Crystal ini, Palace. ada Aston Villa, habis itu ada Manchester City. Tapi nggak ada lawan-lawan yang bisa gigit mereka gitu. Mereka bisa comeback pointsnya. Ainge juga lagi. Push, Ini kan ya. salah satu tim dengan squad building terbaik kan Spurs lah ya. Dan dia udah bilang Ainge kalau season ini dia mau benar-benar, dan dia harus punya trofi gitu. Dan ini bakal jadi deciding season buat dia. Jadi menurut gue ini 6 game ke depan nih bakal jadi 6 game yang benar-benar dikejar sama si Spurs gitu.
Next Habis Spurs ada Ipswich. Ipswich tuh seinget Ipswich lawan si Leif Davis tuh yang gue Tuh. tawarin tuh. Ipswich tuh. Artinya sebagai tim promosi ini bisa jadi momen-momen terbaik mereka gitu untuk pick up points gitu. Gitu. Terus terakhir ada Leicester. Leicester juga gitu. Leicester juga good fixtures. Leicester dengan Vardy-nya. 5 tim tadi mungkin jadi pertimbangan kita di fase keep or sell-nya gitu. Tapi gue mau baca ini deh. Ada sejauh ini top 10 transfer trends ya. Oke. Jadi transfer ins paling banyak tuh orang ngedatengin pertama Watkins, kedua Nah, Vardy. cuma kemarin kakinya pakai es batu. Iya. Itu asam Champions urat. League. Iya. Hah? 3 Luis Itu Diaz. Watkins menurut gue karena ini sih, karena menurut gue nggak tahu ya. Coba dijelasin nih. Kita fokus sama Watkins ya. Pertama adanya Watkins karena depresinya orang sama Isak. Iya. Itu yang pertama. Kedua, menurut gue Watkins kurang bijaksana. Kenapa? Karena dia lagi dibang-bangin sama Duran. Ketiga, dia ya kita nggak tahu ya datanya, belum ada press con-nya. Dia kemarin pakai es batu gitu, diganti sama Duran kemarin kan. Iya, ankle. Nah jadi menurut gue Watkins nih orang apa ya, panic buy kalau bahasanya. Iya. Kalau gue Panic buy gitu loh. Iya. gue tahu kenapa, mungkin gue mengerti alasannya kenapa Watkins dimasukin, karena yang pertama Watkins itu took most shot di game week 4, itu 6 shot. Ya. 6 shot dari Watkins dan XG-nya dia 1,27, lumayan besar. Ya. Menurut gue ngelihatnya ya Watkins, kenapa orang-orang akhirnya ngambil, karena ngeliat dari beberapa game week ini, Watkins ternyata lumayan nih. Cuman bahayanya Iya, yang mendasari itu kan kestresan mereka karena udah beli Isak mahal. iya, bisa Dan kalah, mereka nggak mau perform. punya premium striker juga Iya. gitu kan. Masa premium striker Haaland doang, let's say gitu kan. Sebenarnya metanya menurut gue ya, abis setelah game week 6 lah, nggak game week ini, metanya adalah cheap strikers. Iya. Gitu. Terus Nah ada ini siapa lagi? lanjut kedua kan habis Watkins, Vardy, 3 Luis Diaz, 4 Calvert-Lewin, 5 Duran. Duran juga menurut gue panik. Nah, itu 3 Panik. tuh. Iya. Vardy, Lewin, Duran itu opsi Iya, cheap strikers chip sebenarnya. striker. Calvert-Lewin. Terus ya ada juga ada orang yang sadar masukin Haaland nomor 6. 18 ribu orang masukin Haaland, Anda telat. Gitu kan. Anda sudah terlambat. 7 Anda sempat sudah setelah. Aina, Nah, 8 Aina tadi Iya. Forest. 8 Welbeck, 9 Smith Rowe, 10 Mbuemo. Welbeck juga menurut gue panik Welbeck karena panik Joao banget, Pedro karena minggu Joao lalu nggak Pedro- dimainin, Iya. jadi Welbeck. Dan Watkins itu salah satu Jadi FPL ini kayak dunia saham. enggak sebetulnya. Iya benar. Banyak orang yang based on fear nanti ya sih. Betul lah gue, lu tadi bilang kan gara-gara orang panik Isak kan. Terbukti Le, transfer outnya nomor 1 Isak. Isak. Iya. 52 ribu orang sakit hati dengan Isak. Kedua Wisa karena cedera, 3 Joao Pedro, 4 Saka dikeluarin, 5 Gvardiol, 6 Odegaard karena cedera, 7 Eze, 8 Diego Jota juga sakit hati mungkin ya. Eze juga sakit hati. Muniz juga dikeluarin. Eze parah sih. Munis jadi bench warmer. Tapi sih. Papai orang paling setia sama Eze. Pokoknya apapun itu Eze stay. Gue juga, tenang, gue juga masih Eze. Gue masih ada Eze kok. Gue Nih, masih nah. Eze kok. Iya. Coba ya, sebelum kita masuk ke keep or sell ya. Justifikasi ke gua kenapa lu pakai Eze. Eze, Ayo kalau bisa jago. Eze, Heeh. Eze. Enggak, kalau gue nggak mau justifikasi minggu ini. Karena menurut gue harus jual itu pemain. Karena even penalty taker-nya udah diambil sama Mateta. Kalau dia masih penalty taker, Masih mending. masih oke. Udah gak Gitu. berarti taker. Enggak, udah Oh iya Mateta. berat ya berganti ini. Kata ini tipikal pemain yang kayak sebenarnya nggak perform tapi kayak dia harus di tim gitu. Itu kan aneh kan? Iya, Lu enggak tahu, aneh. lu enggak tahu alasannya kan? Nggak tahu Iya. alasannya Itu sebenarnya. kayak rumus Mbeumo musim lalu. BMO deh, Palmer minggu lalu. Mana? Minggu lalu tuh cacat menurut gue harusnya. Iyalah. Harusnya dibahas karena cuma Iya. kan Palmer gitu, Iya. kelasnya Palmer. Nah, Eze tuh di Perez kayak gitu. Heeh. Cuma karena gue minggu lalu ngeliat gamenya Mateta jadi taker. Sebenarnya kayaknya gara-gara kita masih percaya sama si Oliver Glasner yang menurut gue kayak Iya, Palace gara-gara bakal bounce semua back, gara-gara gitu. MU karena dia Gitu-gitu. berhasil membantai MU. Iya. Semua orang mabok Crystal Palace Iya. gitu loh. Dia nggak Efeknya tahu MU-nya sekarang. udah comeback, udah bangkit. Itu gue suka banget emang. Padahal yang bakal jebolin- Lu abis ini lawan siapa? Oke. Enggak, udah. Kita masuk ke fase keep or sell dari squad kita ya. Kita dari mana? Dari kiper dulu, Pak. Coba. Ini Flecken Henderson stay atau Henderson, kalau gue pribadi kita kalau- sebelum kita mulai kita punya transfer berapa? Satu ya. Satu. Karena ini minggu pertama kita. Minggu pertama iya. Kalau gue untuk tim ini mungkin stay kayak gini, Flecken Henderson, karena kita kalau transfer kiper agak buang-buang ini. Mendingan kita korbanin kiper karena lawannya Flecken lawan Tottenham, Henderson lawan MU.
Kalau menurut gue kita pasang Henderson tetap karena lawannya MU di kandang. Nanti Dan picknya belakangan Pak. Yang penting kita keep dulu ya. Oke. Kita Kalau keep gue dulu dulu ya Nah. Flecken jadi opsi bagus, di keep juga. Henderson juga keep menurut gue masih. Oke. Karena buang duit di kiper menurut gue sayang. Oke. Terus lanjut ke back, ada yang perlu kita rapihin? Gehi nih. Ini Gehi siapa nih kemarin nih? Kebawa nafsu nih. Halo, Hah? halo. Udah mau habis, ada Gehi itu di bawah. Iya. Gua kan nge-post Robinson Davis. Gua nge-post Robinson Davis. Saya juga termasuk orang yang Ini sakit hidup, hati. kita hidup Iya. ini di dalam kamera lo setiap minggunya. Bisa dicek loh. Iya. Gue Bisa. cuma ngomong. Ada Gehi. Ada Gehi itu ternyata murah ya. Iya memang. Terus gue ngomong udah di lock ya. Terus kalian boleh kali. Enggak kok. Kalau Cek, gua menarik. cek. Gua adalah gua Cek. pengennya Davis. Tanya Robinson. lagi kita tahu. Gue pengennya Davis Robinson. Yang gue mau Bener, Davis Robinson adalah ide lu dan gue setuju. Pas kita lock, kita mau tutup, gue ngeliat Gehi. Gue yang ngasih lihat, ada Gehi tuh, ya kan? Iya. Tapi yang nge-push kita ganti Gehi ke Davis itu bukan gue. Itu Nggak bisa. Ya nonton Lu aja. sebagai- Oh iya bener, baca. Bukan gua. Iya. Boleh tuh Gehi tuh. Dia lempar ke gue Ntar cek juga. ya. Cek. Oke, ya. cek. Nah ini kan ada kemungkinan besar klipnya bakal muncul. Karena kita tahu editor kita sangat bermata uang ya. Kan ada kemungkinan satu dari kita bakal ketahuan nih. Nah, untuk Gue udah yakin 2000% bukan gua soalnya. Gue juga enggak. Gue akuin gue yang ada Gehi itu, tapi Ya yang udah. push bukan gue. Nah, Baru ngeh Mark Gehi 4,5. Oh iya, Aston Villa ya. Crystal Palace. Tapi nggak menarik. ini guys, makanya susah banget guys FPL guys. Iya. Kita ini bisa Udah, berhari-hari udah, itu fix, udah lock ya. Hamin sejam tuh Lock baru ya? Sabtu. Jadi ini squad pertama kita untuk game week 4 dan kita akan pakai ini. Kita berdoa ini akan sukses. Nanti kita bahas lagi di minggu depan ya. Boleh ganti Robinson. Hmm. Gehi ganti Robinson. Boleh ganti Robinson. Hmm. Gehi ganti Robinson. Boleh ganti Robinson. Hmm. Gehi ganti Robinson. Enggak tahu kok menarik ya. Gehi ganti Robinson boleh. Ganti Davis juga bisa. Oh iya Davis boleh deh. Kalau gue bilang Yang menarik jelas, tuh kan jangan gitu. pakai Gehi, jangan pakai Munos. Gue masih sakit hati sama Munos sampai Ya sekarang. udah, sekarang gini, ini dari back kira-kira siapa? Kalau Pau, coba kita buka fixture-nya Villa. Tapi Villa salah satu yang nipu juga loh. Coba kita Picture-nya lihat. dari minggu lalu bagus, tapi nggak pernah Enggak, clean ini sheet. menurut gue cukup bagus sih. Wolf lagi berantakan, Ipswich juga ya nggak mungkin lah Ipswich. berat banget abis Ipswich tapi lawannya. Ya nanti. Lawan MU di Villa Park ya menang lah clean sheet. Hey. Menurut gue keep Pau. Ya, Gua keep. keep Pau. Gue masih keep Ya, Pau. Salah keep satu back Pau. favorit gue jadi keep. Dang, coba kita lihat fixtures-nya. Tinggal Bagus. satu ya. Dang, Tinggal Forest ya. Clean sheet dua. Mungkin Chelsea. kita pikirin di minggu depan kalau Dang. Dang Ini lawan masih Forest di masih- lawan Spurs pikirin. Kalau lawan Chelsea kayak belum tentu ya. Belum tuh apa? Nggak usah dipikirin, nggak usah Masih dipikirin. dipikirin. Iya. Ya, Kalau terserah menurut gue, lihat game Chelsea kemarin ya. sih. Iya. Lihat game kemarin yang Menurut gue buntu minggu banget. ini kita ngeliat Chelsea-nya juga kayak gimana. Iya. Next. Ini Gehi lawannya. Nah, Gehi sama Mazraoui. Ini kita ketemu nih. Mau pilih yang mana lo? Ya udah pasti dong. Nggak, ini kalau masih ditanya, ayolah tolonglah. MU, Everton, Liverpool. Ya. Ini Sebetulnya dua tim yang sama-sama ini bertemu. kita kemarin karena udah di akhir mungkin nggak ngeliat fixture-nya dia. Jadi kayak wah murah nih Gehi gitu. Fixture-nya agak barbar sih. Ngeliat United yang terakhir di Selhurst Park dicabik-cabik ya, diperkosa, ya gue sih Gehi stay dulu. Hey. Bukan, maksudnya Bukan. spiritnya tuh terakhir di kandangnya kan dibantai MU Cuman di Selhurst Park. MU spiritnya lagi gede banget. Iya. Kita habis menang 10-0. Iya. Terserah lo mau sell apa keep Gehi. Di TV saya lanjut Enggak, 3 lagi. 7 tambah kan game sebelumnya berapa? 3 Iya, 10-1 katanya. Iya. kosong. Kan iya bener 10-0. Hey. 10-0. Cuma kita kan ada Mazraoui juga. Gehi kita mau Bisa pakai. dicadangin sih, nggak perlu ditransfer menurut gue. Jadi Gehi untuk lawan Everton. Mazraoui lah. Ya Gehi untuk lawan Everton next Gehi week. paling dapat apa? Gehi gue nggak tahu headingnya bagus enggak kan? Dia kan kurang tinggi kan? Kurang. Iya. Di Inggris mana Dia kurang tinggi. Iya, kan ini Gehi game cuma week ngebantu game week clean sheet depan aja. Mazraoui lawan Spurs. Gehi lawan Everton. Jadi mungkin Gehi untuk kita sekarang kita cadangin. Cadangin aja. Jadi kita hold semuanya. Mazraoui harus main lah. Iya, Mazraoui lawan Crystal Palace harus main. itu Nah, gua sekarang Robinson lawan Newcastle. Robinson lawan Newcastle menurut gua pribadi Main. main. Iya. Karena bek kanannya Castle ini nggak jelas sampai sekarang kan? Kan Trippier cedera. Iya. Iya kan? Terus yang main Livramento juga nggak main. Emang nggak main kemarin? Coba gue cek ya. Luis Hall kiri ya? Hall di kiri.
Coba kita lihat startingnya Newcastle. Livramento main kemarin lawan Wolf. Hah? Start. Main, iya, Berapa 63 menit. Terus? Udah. Nggak, di game-game sebelumnya juga tinggi, main terus. 90. Iya, Livramento. 57. Oke, ya menurut gue start Robinson sih nggak perlu diganti. Ya, untuk back Game, kita game selanjutnya gimana, Robinson? Robinson abis lawan Newcastle ada Nottingham Forest. Forest ada City. Ya nanti minggu depan aja. Lawan Forest masih bisa dipakai Iya. dia. Minggu depan aja kita Iya, omongin. kalau mau selingnya abis itu Davis main lawan West Ham. Ya, ya. Berarti untuk back kita semua kita hold aja ya. Aman, hold. dulu. Kita aman. Enggak ada ide Davis tadi, mau coba lihat Davis? Apa? Kita lihat Davis. Coba kalau mau. Ih, 4,5 loh. Gehi juga 4,5. 4,5. Iya. Cuman dia lumayan ngasih poin ya. Kemarin 7 poin lawan Fulham, 6 poin lawan Brighton karena clean sheet. Minggu depan lawan Southampton. Gara-gara siapa tuh yang nyuruh Gehi tuh? Basya. Kok gue? Ya sebenarnya yang salah hostnya karena hostnya Iya, bikin hostnya yang- omongan yang- naikin. Hostnya yang semuanya nge-push. salah host emang, Iya. semuanya salah host. Iya lah, Salah hostnya Karim salahin. sih. Salah Karim. Ini nama nggak ada yang nyebut selain gue. Kalau dia nggak nyebut Paul Robinson dia nggak bakal nyebut Gehi. Iya. Lo enggak, gue nyebutnya gue bawa 2 nama, Davis sama Robinson. Ya coba kalau nggak nyebut itu dia nggak nyebut Gehi. Lah kan gue Nggak punya ada. formulanya. Basya nggak ada urusan sama Karim. Karim malah bagus nyaranin kita Liv Davis. Tiba-tiba ada yang gue masih inget mukanya malah gimana? Gehi. Ntar kita lihat mukanya dia. Ntar kita lihat dicuplikan. Nanti kita lihat. Editor. Ya, nanti kita- Gehi. Kita butuh VAR ya editor. Ya udah, menurut gua defense aman. Lock aja nggak usah Nggak usah diganti-ganti dulu. Cuman kalau buat opsi Davis oke banget. Lo bisa ganti Gehi jual masukin Davis. Betul, minggu depan. Kita masuk ke midfield. Mulai dari Everton 2 kali. Semenyo lawan Liverpool away. Tapi menurut gua pressingnya Bournemouth one of the best. Didukung sama gelandangnya Cook sama Christie yang serem banget. Dan biasa mereka dapat turn break, ngerti nggak sih? Tapi Langsung ya, iya. dia dari counter midfield press. tuh dapat ini kan, dapat clean sheet kan. Dapat. Iya. Nah, pertimbangannya itu juga. Enggak, Semenyo itu salah satu yang paling serem dan long shotnya berani. Semenyo pas ngeliat pas lawan Chelsea kemarin di babak pertama dia mainnya lebih fokus deep, di mana dia nginin dia buat nahan si Cucurella. Cuma di babak kedua dia fokusnya lebih ke attack. Menurut gue Semenyo salah satu yang nice shot juga. Semenyo wajib dipertahankan sih. Abis Lawan Liverpool kita berharap dia counter attack kayak Bournemouth karena pasti lebih di press sama Liverpool. Tapi abis itu lawan Southampton sama Leicester. Nah setelah game week 7 lo terserah deh lo mau jual kayak lo mau apain kan lawannya Ya, Arsenal. menurut gua nanti Aston Villa abis sih. Leicester. Sebelum Arsenal baru kita Iya. pikirin si Semenyo. Menurut gua Semenyo udah dia main wajib. dulu aja nggak apa-apa. Dengan harganya cuma 5,6 wajib. Dan di FPL itu ya teman-teman jangan terlalu panik ya, santai aja. Kita naruh tim ini buat minimal 3 minggu. Iya benar. Mbeumo gimana? Oh, Ya nggak ada Wisa udah pasti dia main 100%. Udah pasti Dia main. vokal poin kan. Iya. Dia Dan bakal jadi jagoannya di depan. game Dan weeknya fixture bisa enak banget. Enak Ya. banget. Dan Spurs mainnya terbuka dan Iya. chance dia untuk transisi pasti ya, lebih gede. lebih gede. Kecuali dikejar sama Van de Ven nggak bakal Iya. bisa. Pasti ketangkap sama Van de Ven. Pasti ketangkap. Ngebut sih. Tapi Jujur, Mbeumo juga ngebut. Mbeumo juga lumayan ngebut. Enggak ngebutan Van de Ven. Iya memang. Van de Ven tuh kayak Haaland campur jadi langkahnya panjang Iya. dan lain-lain. Next Palmer. Mbeumo tetap keep. Palmer gimana? Ini kayaknya sell. Good Enggak. fixtures. Good fixture lagi 3 minggu. Kalau lu nilai dari game terakhir sih menurut gue lumayan salah ya. Jadi menurut gue stay Palmer. Kalau buat kita Tapi permasalahannya Chelsea, kalau gue boleh ngomong juga ya, Chelsea ini sekarang lumayan dinamis, nggak bergantung sama Palmer lagi. Apalagi kita ngeliat Sancho kemarin bisa playmaking, jadinya ya kita bisa lihat point spreadnya di Chelsea gitu loh. Iya Jadi memang. dari gol, dari assist mungkin kebagi-bagi banget. Iya makanya musim itu yang gue bilang kenapa Sancho jadi satu pembahasan. Ketika masuknya Sancho, Palmer hilang. Lebih hilang dari sebelumnya masuknya Sancho gitu loh. Soalnya jebrak Pak. Kan Felix masuk. Iya. Felix gantiin Madueke. Madueke-nya diganti sama Palmer. Felixnya di tengah. Jadi Iya, makanya. Palmer di kanan, Sancho di kiri dan mainnya di menyerang dari kiri. Iya, Iya. Sama Cucurella Makanya gitu. itu Palmer sebenarnya Palmer emang udah harusnya pasti ada di tim lo. Plus nggak ada Cuman- Gusto yang bisa backup dia. Iya memang. Cuma karena masuknya Sancho, Palmer ini jadi apa ya? Lo lumayan buat nabung bisa gitu. Iya. Lo kalau nggak berani pakai Sancho atau pakai yang lain, Chelsea jadi nggak punya pilihan. Lo kayak pakai City. Iya. Pakai Palmer lo takut nggak ngasih poin karena ada Sancho, ada pergantian pemain yang lumayan besar, Nkunku, ada Felix, Diegon. Lo pakai yang lain, takutnya nggak dimainin. Iya. Cadangan, rotasi dan Jadi lain-lain. gimana nih Palmer?
Stay sih Menurut gue stay karena Stay dia aja. salah Iya. satu-satunya pemain Chelsea yang 90 menit pasti ada di lapangan. Jadi Deal breaker. dia ya kayak salah lah kemarin nggak golin ngapa-ngapain. Dia juga mungkin 1-2 game bisa kayak gitu, cuman ngelihat ininya ya penalti taker juga, semuanya dia ngambil, corner kadang dia ngambil juga. Jadi menurut gue di hold aja di keep. Gue gak suka Iya, Palmer dan cuman gayanya Paling doang. kalau dia musim ini nggak perform, musim ini di minggu ini nggak perform, dia buat nanti Saka di game week 6. Oh, Ditukar sama Saka Saka. harus masuk sih. Oh, Cuman Setelah investment. City, game week- Saka harus masuk. Game Investment. week-nya dia Iya. bagus banget lah. Ya enggak, Brighton home, Forest. Saka Oh kalau lo mau duitnya kan butuh switch, dari Palmer. iya, Nggak kalau lo mungkin mau dari switch, mana-mana. dan Saka turun harga Iya. 10,0 jadi lumayan dapat 0,6. Jadi Palmer harus buktiin lawan West Ham kalau dia nggak meyakinkan kita, mungkin di minggu depannya kita tukar sama Saka. Iya. Menurut gue Saya gitu. tukar sama Nah. Saka. Please jangan pelongo Palmer. Next Next ada ada Salah, Salah Salah. yang No brainer nih. No brainer. Malah Ini fondasi, no brainer fondasi. juga. Anak kemungkinan besar. Fondasi. Anak kemungkinan Iya. besar kapten. Lawan, Wajib lah udah salah wajib. lawan Bournemouth di- home, abis kalah sama Nottingham Forest udahlah. Iya. Dan dia lawan AC Milan cuma nggak ngegolin doang, seremnya parah tapi. Iya, 2 kali tiang. Iya, seremnya parah. Galak banget. Soboslai, nah, kita ini ngobrol nih Soboslai. Balik Soboslai lagi. gimana ya? Fixtures oke. Fixture oke, 90 menit pasti. 90 menit oke, nggak ada penggantinya oke. Mm-mm. Tapi Dan ownershipnya 2,5%. jadi Kecil banget. lumayan salah Jadi satu. lumayan diferensial gitu. Iya menarik sih. Menurut gua Gue sih gue nggak yakin sama Szoboszlai. Maksudnya ini pemain bagus, cuma maksud gue untuk deliver point tuh nggak yakin aja. gue ngeliatnya yang penting setidaknya bisa clean sheet sih menurut gua. Kalau clean sheet sayang loh. Kalau pakai midfield yang clean sheet, mendingan lo cari midfield yang di FPL midfield tapi di real life-nya dia lebih attacking. Iya. Oh, kayak Mbeumo lalu. Kayak Mbeumo bisa, terus kayak ada pemainnya Leicester, mainnya siapa ya? Harry Winks. Harry Winks kan Oh, iya. nomor 8, nomor 10 begitu-begitu. Siapa ya? Kayak Jota gitu kan, Jota bisa. Cuman Jota karena Arne Slot mungkin udah capek. Dia kalau untuk Liverpool ya Szoboszlai paling oke. Coba kita cari salah Berarti kita- satu Midfielder. Kita nyimpan ini loh berarti. Nggak usah kita transfer. coba Kita cari lihat dulu aja. midfielder yang bisa jadi penggantinya Szoboszlai. Luis Diaz lebih mahal, Palmer, Mbeumo, Madueke, Kita punya 0,6. by the way. Barnes, 0,5. Barnes juga lumayan ngasih poin Harvey tinggi. Barnes tapi dia nggak punya 90 menit. Iya, cuma itu Iya. doang. 90 menit yang nggak dapat. 90 5, menit. 5,98. Dia selalu ngasih poin even main 30 menit. Oh itu sakit tuh 30 menit dapat poin. Iya, dia lawan Bournemouth 1 assist, lawan Tottenham 1 gol, Super sub lah. lawan Wolves 1 gol. Super sub Cuman Barnes. Iya. agak risky sih kalau kita Iya. ngeliat. Harga? Harga 6,4. Iya. Ya, Jauh dia lebih bisa Nah, lah untuk- Szoboszlai lah. bisa 90 ganti. menitnya. Iya, 90 menit. McNeil. Nah, ini juga salah satu orang lagi bahasan wajib masukin Menurut gue sih Son. Szoboszlai ganti salah Son. satu, Son. tapi harganya mahal banget Yang Son. beda berapa sih? Son 10 sama kayak 10. Saka. 10 Iya. juta, $10. 10 pound. Sorry. Son ini salah satu yang orang banyak kayaknya harus masukin dia deh gitu. Sabar sih Nah, menurut gua. ini juga orang McNeil McNeil ya. karena fixture-nya lumayan oke banget kan Everton. Hijau Ih semua. menarik loh. Ya kalau mau Dengan si harga Szoboszlai 5,4. ganti McNeil. Cuman menurut gua tetap di keep dulu aja. Gua mau ngeliat opsi Calvert-Lewin menurut gua. Gua lebih better masukin Calvert-Lewin dibanding masukin McNeil. Iya bener, menurut gua gini sih. Di sini bener kita nggak usah transfer siapa-siapa dulu. Karena kan ke keep poinnya jadi 2 kan minggu depan. Iya. Itu kita bisa ngotak-ngatik Bisa midfield pindah sama Ya, striker. betul. Berarti Jadi- di players to watch di belakang ada Davis ya. Davis, Ada Davis, ada back ada salah satu back. Aina, ada Aina. Aina, juga. Ada back Ferguson. MU juga kalau Hmm. emang ini Ada Ferguson. back. back. Oh back. Kalau di midfielder kita players to watch ada Barnes, ada McNeil. McNeil, ada Emil Smith Rowe juga Iya. terus ngasih lumayan banyak poin. MU juga salah satu kita ngeliat apakah salah Iya. apakah Ahmad Diallo Amat. Kalau Amat dapat 90 menit, garansi ya. main, nggak usah 90 menit deh. 75, 70, 80. Pokoknya starting boleh tuh Amat tuh. Iya. Ahmad di lawan Southampton 90 menit, sebelumnya cadangan 89 menit, 60 menit. Kemarin di ini yang main Garnacho dari awal ya. Anthony. Anthony. IFL. Tapi Garnacho starting juga kalau di kiri. Salah Spurs. Mana Ahmad Diallo after game week ini dari game week 7 kayak enak. Oke. Habis Spurs sama Aston Villa, players to watch Ahmad Diallo. Oke, kita langsung ke posisi penyerang. Nah, Striker ini ada kita- Joe Pedro yang Pedro, kuning. Tapi itu 70% Apakah udah ya? jelas kuningnya? 70%, 70%. Kemungkinan besar main Iya. sih menurut gua. 75% chance of playing. Menurut gua Knock. 75% lah. Iya.
Enggak, ini terkait sama dia yang berangkat pulang dari international break. Belum Iya. selesai. Mm. Enggak, gue yakin enggak ada masalah sih harusnya. Nggak ada. Ya kemarin kan juga di Coba ya, ini gua- juga nggak main gua- dia kan. gua mau Di cek- Karabau Gue mau nggak main. cek press con-nya Hurzeler sebelum lawan apa kemarin tuh terakhir. Nah ini gue udah cek nih, si Hurzeler kemarin kan ngasih press con di Carabao soal Joao Pedro. Dia bilang Joao Pedro ikut latihan tapi dia nggak mau ambil resiko. Jadi dari kata-katanya dia nggak bisa ngasih kepastian nih Pedro aman apa enggak gitu. Gua pribadi 80% yakin dia bisa main. Gue yakin main. Gue yakin Lagi main dengan lagi. buntunya lawan kemarin lawan Iya. 0-0 sih. Menurut gua tapi kalau lu nggak mau ambil resiko ya terserah, mungkin ada opsi lain Menurut gue mau Pedro main sih. Gue yakin banget. main ya. Gue yakin banget. Yakin Kok- main. Mereka Ya kita butuh ada opsi main 4-5-1 kan. Maksudnya kalau kita nggak yakin. Kalau gue 3-5-2 dengan Pedro, tapi cadangan pertamanya pemain yang akan Yang akan masuk. pasti main gitu. Ya. Oh ya bisa. Kayak Jadi gitu. Pedro utamanya, tapi kalau enggak cadangannya si back atau si gelandang Iya, itu. iya. sih paling aman. Jadi kita nggak ada transfer nih minggu ini. Bagus lah. Nggak ada kayaknya. Ya, kalau emang lo nggak ada yang yakin sama Joao Pedro, lo bisa pakai yang lain. Kalau opsi siapa? Players to watch di posisi striker ada Calvert-Lewin, ada Chris Jamie Wood, Vardy, Evan Ferguson. Evan belum. Enggak. Evan belum. lo Belum pakai juga. Chris Wood, Cameron Lewin, terus si Delapnya Ipswich, Mhm. ada Jamie Vardy Ya, juga. Delap juga tuh. Delap tuh akademi City, Iya. jadi punya quality sebenarnya. Mateta kalau punya Ini duit. juga ada shot juga nih. Ini mungkin lu enggak Mateta 7,4. Siapa? 7,4 Mateta. Ya, kan musim akhir ending musim lalu kan dia terbang-terbang. menurut gue juga to watch ya. Ini sebenarnya bukan to watch, ini sebenarnya sama kayak Evan Ferguson sebenarnya. Nketiah. Ini Iya, iya, agak gua nggak bercanda, Di- gua nggak bercanda. Diperhatiin. Dia punya rekor lawan MU juga. Jadi maksudnya ini bukan hal yang nggak mungkin gitu. Ini nggak bercanda nih, serius. Dan dia kemarin baru golin di EFL Cup. Jadi mungkin siapa namanya pelatihnya, si Glasner akan mempercayakan dia gitu di beberapa match ke depan. Karena Jadi kemarin dia bisa- starting kan. Mm-mm. Jadi ada Kemarin dia starting. jadi ada Calvert-Lewin, Jamie Vardy, Wood, Delap, Duran Iya, nggak kalau main emang- soalnya dia nggak 90 menit. Terus sama siapa tadi? Nketiah. Nketiah dan Nketiah Evan- starter loh, nggak ada Starter. Kamada mundur. Iya. Nketiah di depan. Kamada Raul berat Jimenez banget juga soalnya. salah satu. Iya. Raul. Jimenez Raul benar. Jimenez Kemarin bisa. dimainin dibanding Muniz. Apa? Jimenez. Enggak, kemarin dia Muniz starting. sudah 2 kali starting. Benchnya Muniz. Perasaan pas gue bawa dibilangnya sub. Itu aja kali ya. Jadi kita nggak perlu transfer ya. Kita langsung ke pick team mungkin. Nah, ini yang saya suka. Pick team, Langsung kita ke pick. pick team sama captain. Kiper. Kiper. Kiper Flecken. Henderson atau Flecken? Gua sih Flecken lawan apa? Lawan Tottenham, Henderson lawan MU. Duh. Kalau nyari clean sheet lebih pede di Henderson kalau gue. Iya. Tapi kalau nyari save di Flecken. Karena kalau lihat Tottenham shoot ompong, shoot gembel aja jadi save hitungannya kan. Oh iya kan Spurs banyak long shot yang Iya. mungkin bisa di save gitu. Kalau nyari save. Cuma MU kalau nggak ambil nyari- resiko ya shoot-shootnya ya. MU Ah. dari Rashford Bruno. Rashford doang ya. Rashford Bruno. Tapi kalau Spurs kayaknya bakal geber-geber terus kalau Spurs. Ya mungkin Flecken sih. Flecken lebih menarik Flecken. untuk itunya dan bukan nggak ada kemungkinan dia clean sheet juga kan. Iya iya. Karena Brentford lumayan defense-nya lumayan oke. Betul. Ya gue Flecken sih. Let's go Flecken. Flecken juga Flecken. Henderson. Oh enggak mungkin. Oh, kalau MU nggak mau Henderson. Ya, kita ada Mazraoui jadi nggak agak tegang jadi juga nggak- hidup. Kita ada Mazraoui jadi nggak kanibal. Benar. Iya. Kalau kita masukin Henderson kami kanibal. Oke, Flecken naik jadi Oke. kiper. Backnya kita pakai Mazraoui. 3 Back menurut gua udah pas. Mazraoui main, Dang Dang Pau. main, Pas, Pau udah main. pas, back udah enak pas. banget. Robinson nggak? Robinson Robinson jadi first ini, first up. first up boleh. First up lah First Robinson. up. Sebetulnya Robinson di kandang lumayan menarik. Iya makanya. Nggak apa-apa nanti Robinson buat jadi ininya Joao Pedro. Iya. Buat jadi Kalau emang Joao Pedro nggak main, safety netnya Joao Iya, Pedro. iya. Anda tiba-tiba golin Robinson kita sakit hati. Udah sih Dan- paling kayak gini pick Iya. timnya. Udah Untuk Paling tadi Kapten. tinggal kapten. kapten salah lah. Kalau gua salah. Salah di Anfield lawan gue masih Bournemouth. halan lagi. Gini, Enggak paling lagi. worst Haaland tuh kalau timnya gue yakin nih ya. Gue yakin Arsenal low block. Iya. Gue yakin banget. Enggak worst Kemarin case-nya aja gini. lawan Spurs dia respect Spurs banget apalagi lawan City gitu. Enggak, worst case-nya adalah mungkin Haaland golin 1 atau 2 kan. Dan menurut gua Salah juga bisa golin 1 atau 2 juga. Jadi sebenarnya Make sense. enggak ada masalah sebenarnya. Ya menurut gue kalau emang the safety adalah salah. Salah. Ya. Kalau mau diferensial mungkin lo ngambil resiko lo Haaland. Halan tetap. Jadi di saat teman-teman yang lain ngambil salah terus nggak dapat poin, Haaland lompat lo terbang. Iya. Iya. Jadi safe route-nya salah. Kalau lo mau ambil resiko Haaland. Kita mana? itu salah. Apa kita ambil resiko? Gue sih pasti resiko di tim sendiri. Gue kalau gue nggak mau ambil resiko sih.
Untuk Haaland Haaland ya. Karena apalagi Rice sudah balik. Iya. Jadi kemungkinan Haaland bahkan KDB menurut gue akan susah dapat poin juga. Kalau salah ya. Tapi orang-orang kayak gue pasti Haaland sih. Gua Haaland lagi. Gue di gua akun ngomongnya. pribadi gue Haaland gue. Gue nggak Alah. suka gue ngikut-ngikut Jangan dia. jangan Jangan percaya. percaya. Jangan percaya omongan Karim sama Ole. Oh iya. Enggak. Khususnya Ole. Iya, jangan Udahlah. Wah, gue pasti. Jangan pernah percaya. Gue pasti. Kalau gue pribadi nggak bakal pakai Haaland. enggak. Ntar game week abis update salahnya segede-gede kapten. Triple kapten lagi ntar. Tapi Ya tri- ini belum game week triple kapten, Iya, belum menarik ya. Belum. Ya jadi benar Kapan tadi coba? Kapan menarik triple kapten menurut nanti kalian? pas berdua? yang Nanti week- double Dia game game lah. week 1 kemarin tuh. DGW lah. enggak yang ada pertandingan tengah-tengah kan? Oh. Ya paling Desember pas Double game week lah. Pas Double Boxing game week. Day. Di Boxing pas Day. apa, Iya. iya. Jadi begini, balik lagi pertimbangan salah Haaland adalah ini dua pemain yang kemungkinan besarnya core ada, tapi kalau lihat Haaland Jangan susah. nyekor Mbak, saya jangan nyekor. ngegolin, ngegolin. Nyekor ngelak. Dua pemain yang Menarik, punya potensi menarik. ngegolin, tapi kalau lihat lawannya saya lawan Bournemouth walaupun mainnya physical tapi defense-nya nggak sebagus Forest, jadi kemungkinan Salah bisa golin. Haaland ketemu kryptonite dia Haaland sama Saliba sama Gabriel yang musim kemarin gak jebolin. Ini fakta loh, gue nyamain fakta. Benar. Jadi Dan Saliba Gabriel lagi bagus. iya, jadi worst case adalah mungkin Haaland ngegolin 1-2, oke. Tapi saat yang sama Salah juga bisa jebolin 1-2. Ya. Gitu loh. Jadi Mantap. kalau masukin kapten Salah juga nggak ada masalah. Mantap, mantap. Kalau Yep. masukin salah nggak ada masalah. Ada salah. Kaptenin Salah. Kalau kaptenin salah ada salah. Ada masalah. Ada Mo Salah. Ada Ada masalah. Jadi Jadi itulah paling ya. itu aja untuk game week 5 kali ya. Kita pakai kiper Flecken, 3 back Mazraoui, Dang sama Pau Torres. Kita pakai 5 midfielder, Semenyo walaupun lawan Liverpool, Mbeumo lawan Tottenham karena nggak adanya Wisa, Mo Salah lawan Bournemouth Mbeu. sebagai kapten, Cole Palmer lawan West Ham United, Soboslai lawan Bournemouth. 2 strikernya pakai Erling Haaland sama Joao Pedro. Wow. Mantap. Itu aja, coba kalian tulis kolom komen siapa pemain yang kalian transfer musim ini atau di game week ini, atau apa daripada pendapat kita yang kalian nggak setuju, kalian tulis di kolom komen dan subscribe Grombol. Ayo dong bantu kita sebelum tahun baru bisa foto pakai silver plate lah, jadi keren ya kan. Udah 81.000, harus sedikit lagi nih. 19.000 nggak ada rasanya lah. Ngiri juga sama iShowSpeed live streaming 3 jam dapat 450.000 subscriber. Itu nggak asik itu. Itu nggak asik. Cheat code. Ada yang bawa golden plate minta tanda Golden tangan, sampah plate, sih. iya, itu sampah banget orang. Bukan golden plate buttonnya lagi. Tergantung golden plate button dia sendiri. Itu aja kali ya. Nah, itu aja. Sampai ketemu di game week selanjutnya di pojok FPL. Let's go. Let's go. Come on, Reds.